bahwa memang kita harus selalu bisa mengontrol emosi kemarahan ya, dan tujuan kita selalu untuk kebaikan umat ya, kebaikan untuk diri dan keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam, komunikasi yang di pertengahan ya, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tidak eksklusif dan juga tidak liberal, inklusif, yang sangat terbuka itu ya. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal ya, tapi yang terakhir kita sempat menyinggung komunikasi Islam dalam konteks takwa ya. Ada 7 yang vertikal dan 7 yang horizontal. 7 yang vertikal berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam ya, dan juga untuk yang horizontal berkaitan dengan 7 hal ya, antara lain itu kesabaran, tentang berbagi, dan juga tentang menepati janji. Nah, sekarang ini kita membahas yang keempat, yaitu tentang bagaimana bisa mengontrol emosi kemarahan ya, control one's self ya. Jadi di sebelah kiri bahwa manusia itu harus selalu bisa mengontrol dirinya, baik ketika dalam kesendirian maupun dalam keramaian ya. Dunia timur ya itu biasa menekankan bahwa apabila itu mengekspresikan emosi di publik itu dianggap kurang etis, kurang bagus, kurang santun. Jadi tetap harus menampilkan wajah yang berseri-seri, selalu menampilkan wajah yang senyum ya, sekalipun mungkin hatinya itu bergejolak ya, hatinya berkecamuk ya, ada unsur kemarahan, tapi seorang yang dianggap berbudi ya, berakhlak, beretika, apabila mampu untuk mengontrol emosinya, sekalipun itu umpamanya di publik ya, yang biasa ya, seharusnya kalau orang di publik kan tentu ada unsur malu ya, yang mungkin menonjol dalam dirinya, sehingga harus berekspresi. Tapi kalau model komunikasi ini ya, orang itu harus bisa selalu mengontrol emosinya, apalagi kalau di tengah-tengah manusia lainnya. Jadi harus bisa menunjukkan bahwa orang ini bisa mawas diri, bisa mengontrol emosinya sehingga tidak meletup-letup ya, tidak kemudian mengumpat, memarahi orang lain, membentak-bentak, sampai istilah orang ya, semua binatang yang ada dalam kebun binatang itu keluar semua dari mulutnya, atau biasa juga orang mengatakan ya, sampah manapun itu sudah keluar semua dari mulutnya, sampai comberan pun juga itu keluar dari mulutnya ya. Sementara yang di sebelah kanan itu ada model expressing ya, one's emotion. Biasanya kalau di barat itu ya, apabila ada sesuatu yang
dipikirkan dalam benaknya, dalam hatinya, ya tentu harus diekspresikan. Ya, semua yang menjadi hal yang menantang dirinya itu secara kultural mereka bisa ekspresikan. Umpamanya mereka tersinggung, ya itu harus bisa diekspresikan. Apabila dia marah bisa diekspresikan, ya tentu ada batas-batas tertentu ya. Tidak boleh sampai anarkis, tidak boleh sampai memukul ya. Ada yang salah mereka katakan, dan juga apabila ada yang mereka tidak setujui, ya mereka itu boleh menyatakan ya, sekalipun kepada seniornya, kepada pimpinannya ya, kepada orang tuanya ya. Cuma juga mereka diajarkan agar ketika berekspresi ya tentu harus juga tetap dalam koridor bahasa yang baik, tapi tidak bisa hanya menelan begitu saja ya. Mereka harus bisa menyampaikan bahwa ya itu mungkin menurut pandangan kamu, tapi pandangan saya seperti ini. Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan untuk ekspresif ya. Mereka bisa menyatakan apa yang menjadi ketidaksetujuannya gitu ya. Mereka bisa menolak kalau ada umpamanya itu saran atau tawaran yang menurut pikiran mereka itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, dan apalagi kalau memang menurut dia itu berbahaya, jadi tentu akan diekspresikan secara reaktif ya, responsif. Dan itu memang menjadi tradisi pada umumnya di negeri barat ya, katakanlah di Amerika, Eropa, juga di Australia, New Zealand, seperti model itu ya. Somehow ya juga saudara-saudara kita di Arab ya, Timur Tengah, juga ada unsur-unsur sifat seperti itu yang ekspresif ya. Artinya apa yang menjadi concern ya, mereka itu harus dinyatakan ya. Cuma tentu ada nilai lain lagi yang harus dipatuhi, bahwa harus juga mengatur kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan, sehingga jangan sampai dengan ketersinggungannya itu ya malah melahirkan lagi konfliknya itu. Tapi bahwasanya ada sesuatu yang tidak disenangi harus bisa diekspresikan ya sedemikian rupa ya, sehingga orang lain bisa mengerti bahwa wah ini kurang setuju dengan apa yang disampaikan. Oke, lalu bagaimana dengan komunikasi Islam ya? Itu memang dikatakan disebut dengan wal kadhiminal ghaidah ya, dalam surah Ali Imran ya 135 ya, itu harus bisa mengontrol emosi kemarahan. Jadi bukan melarang sebetulnya, jadi boleh orang itu marah, tentu di tempat yang benar, di suasana yang benar, waktu yang benar, orang yang benar ya, cara yang benar ya. Ketika melakukan umpamanya peneguran ya, jangan sampai malah menyinggung perasaan kalau di publik disampaikan, atau caranya itu tidak sopan ya menurut ukuran-ukuran agama, sehingga bisa malah melahirkan persoalan baru ya. Jadi wal qadiminal ghaidah ini ya, itu ditekankan umpamanya dalam hadis ya, bahwa Rasulullah itu termasuk orang yang tidak pernah marah ya. Artinya marah dengan cara memaki-maki ya, dengan cara mengumpat-umpat ya. Tapi kalau beliau marah itu hanya terlihat di wajahnya saja agak memerah, sehingga sahabat-sahabatnya mengerti bahwa Rasulullah ini sedang tidak setuju dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga itu menjadi juga pelajaran bagi sahabat-sahabatnya bahwa kalau perbuatan atau perkataan atau cara seperti itu ya, itu tidak disetujui oleh Rasulullah, dan itu kemudian menjadi hadis ya dalam tradisi keilmuan keislaman ya, dan tentu juga ini menjadi bagian dari komunikasi Islam ya. Ya, tapi kalau ada yang melakukan kesalahan ya tentu harus
juga disampaikan bahwa Anda itu seharusnya modelnya seperti ini. Bahkan Rasulullah juga pernah umpamanya menegur sahabatnya yang mencaci maki atau meremehkan kulit yang berwarna agak gelap, ya. Kebetulan yang berkata-kata itu, yang mengumpat itu, yang melecehkan itu ya kulitnya agak terang, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, jangan seperti itu, wahai sahabatku. Oleh karena itu kamu tadi yang melecehkan ini cobalah berbaring, ya, di atas tanah. Kemudian orang yang tadi kulitnya lebih agak gelap itu disuruh meletakkan kakinya di atas wajahnya, ya. Itulah contoh Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi secara Islami itu, ya, dan tidak dengan cara meletup-letup, dengan cara membentak-bentak, mengumpat-umpat, penuh dengan emosi, tetapi dengan cara memberi pembelajaran kepada orang yang memerlukannya. Dan itulah memang prinsip komunikasi Islam, bahwa memang kita harus selalu bisa mengontrol emosi kemarahan, ya, dan tujuan kita selalu untuk kebaikan umat, ya, kebaikan untuk diri dan keluarga dan masyarakat, ya, yang kemudian melahirkan bangsa dan negara yang solid. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.